Selamat malam sahabat malam, kembali lagi bersama Malam Film. Malam-malam, saatnya rebahan sambil nonton alur cerita film. Sebelum masuk pada alur cerita, saya ingin mengingatkan bahwa video ini adalah konten spoiler. Disarankan bagi kalian untuk nonton film aslinya terlebih dahulu sebelum nonton video ini. Dan saya menyarankan untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapat notifikasi dari channel ini. Jika sudah, saatnya kita masuk pada alur cerita film. Film dimulai dengan keadaan jalanan kota yang padat, dan seorang reporter stasiun TV sedang menyiarkan berita terkait pasar saham. Reporter itu mengatakan bahwa sejak adanya serangan cyber, nilai pasar saham mulai goyah. Lalu diperlihatkan sekelompok orang yang berada dalam satu ruangan sedang akan melakukan sesuatu. Mereka terlihat sibuk, dan satu di antara mereka sedikit gelisah. Seorang yang memiliki pengaruh penting dalam suatu bank turun dari mobilnya. Dia adalah ketua Federal Reserve dan akan masuk ke dalam tempat kerjanya, disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh reporter. Tiba-tiba, orang tersebut tertembak dan sekelompok orang yang berada dalam satu ruangan pun seakan senang dengan kejadian tersebut. Mereka kemudian melakukan tugas masing-masing, dan tidak lama kemudian, pria bernama Alex dan wanita bernama Kira bergegas masuk ke dalam mobilnya. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh orang tak dikenal. Alex kemudian diperlihatkan mendekam di sebuah penjara bernama Bangkwang. Alex coba meminta pada sipir penjara untuk dapat terkoneksi pada internet meskipun sebentar. Namun, permintaan Alex diajukan oleh para sipir. Scene berpindah pada 15 tahun lalu. Alex kecil bersama orang tuanya yang baru saja pindah dari Ukraina ke Kanada. Setelah pindah ke Kanada, ekonomi keluarga Alex tidak memiliki penghasilan yang jelas, hingga ibunya bekerja di bank sebagai asisten pemegang buku. Alex tidak memiliki teman kecuali komputer yang digunakan ibunya untuk bekerja. Dia tertarik dan terus mengulik dunia komputer hingga remaja. Pekerjaan pertamanya di internet adalah seorang clicker. Ia dibayar $20 untuk setiap 1000 kliknya. Semakin lama, dia jadi tertarik dengan dunia perbankan. Malam itu, Alex mendengar orang tuanya adu mulut. Dan Alex yang tidak nyaman dengan suasana rumah, pergi keluar menuju kafe. Sesaat dia memesan minum, muncul berita di TV terkait adanya serangan cyber yang berasal dari dark web. Dan akibat dari serangan tersebut, nilai pasar saham menjadi tidak stabil. Saat Alex pulang, ia mendengar ibunya menangis karena kini ia tidak memiliki pekerjaan lagi. Sebagai anak yang berbakti, Alex mengambil uang hasil jerih payahnya menabung untuk kuliah dan memberikannya pada ibunya. Namun, Alex diam-diam membenci bank yang memecat ibunya. Karena hal tersebutlah uang yang akan dikumpulkan Alex untuk kuliah jadi terpakai, dan hal tersebut mengganggu impiannya. Alex kemudian mulai mencari cara untuk mencari uang dengan cepat di internet, dan dia menemukan dark web. Alex diberikan misi oleh seseorang di dark web untuk mencuri kartu kredit, dan Alex menargetkan teman sekolahnya. Alex membuat iklan palsu untuk teman sekolahnya yang bernama Randy. Randy pun termakan iklan tersebut dan meminjam kartu kredit milik ayahnya. Setelah itu, akun bernama Roosevelt menghubungi Alex dan melakukan upgrade pada ranking Alex yang ada di Deep Web menjadi Soldier. Alex kemudian diberikan tugas oleh Roosevelt untuk menjual berbagai barang yang diberikan pada Alex. Alex melakukan tugasnya dan memberikan sebagian uang yang merupakan bagian milik Roosevelt. Hingga sampailah titik di mana uang Alex telah cukup untuk berkuliah, dan dia pergi dengan diantar kedua orang tuanya. Setelah sampai pada tempat tujuan dan menyewa ruangan, Alex mendapatkan masalah karena pembayaran yang terlambat mengakibatkan dia dapat mulai masuk kampusnya pada bulan Januari. Sehingga secara otomatis, Alex sekarang membutuhkan uang tambahan. Dia kemudian membeli kartu kredit dari dark web dan menggunakan identitas palsu yang ada di dark web untuk digunakan membeli jam tangan. Setelah barang tersebut diterima, ia berusaha untuk menjualnya ke toko-toko jam tangan. Namun, tidak ada orang yang mau membelinya.
Saat dia keluar dari toko yang terakhir, dia bertemu dengan Sai. Dia menawarkan bantuan untuk menjual jam tangan milik Alex, namun dengan upah 30% dari total penjualan. Alex kemudian setuju dan Sai pun melakukan tugasnya. Sai sukses menjual jam tangan milik Alex, dan setelah kejadian itu, Alex dan Sai menjadi semakin dekat sekaligus menjadi rekan kerja. Mereka banyak menjual barang yang didapat Alex dari Deep Web, dan Alex tetap kokoh pada pendiriannya untuk tetap ingin berkuliah. Scene kembali pada timeline di mana Alex berada di penjara. Dia tetap memohon agar diberikan waktu 5 menit untuk dia dapat mengakses ke dalam internet. Kembali lagi pada saat Alex remaja, saat dia membeli kopi di kafe, dia melihat siaran terkait serangan cyber pada bank yang dilakukan oleh Dark Web. Setelah mendengar berita tersebut, Alex memutuskan untuk mengurungkan niatnya berkuliah dan kembali menghubungi Sai. Mereka berniat untuk menghukum bankir yang korup. Dengan bantuan koneksi Sai, rencana mereka untuk memperoleh informasi online bankir korup pun dapat dilakukan. Alex dan Sai pun mengunjungi teman Sai. Di sana, Sai diberikan kartu kredit Infinity milik bankir korup yang datang ke tempat teman Sai. Sesampainya di tempat Alex menjelaskan jika dia tidak ingin untuk menggunakan kartu tersebut karena sangat berbahaya. Namun Sai meyakinkan Alex bahwa uang yang berada di dalam kartu kredit tersebut merupakan uang kotor dan Alex menurutinya. Alex dan Sai kemudian pergi ke sebuah tempat untuk mencoba mendapatkan uang dengan menggunakan kartu Infinity tersebut. Setelah berhasil, mereka merayakannya di klub malam. Pagi pun tiba dan Sai terbangun di tempat tinggal Alex. Di situ terlihat Alex sedang melakukan aktivitasnya di depan laptop. Alex yang masih menyimpan dendam terhadap bank yang memecat ibunya ingin melakukan balas dendam dengan menyebabkan kekacauan. Dia meminta bantuan pada Sai. Scene berpindah di mana sekarang Alex dan Sai berada di depan Bank Internasional Kanada. Alex masuk ke dalam. Dia berpura-pura menjadi calon nasabah. Dia mengobrol dengan seorang wanita bankir di sana. Di tengah obrolan mereka, Alex dengan sengaja menjatuhkan tempat pulpen yang ada di meja kerja bankir tersebut. Saat sedang merapikan pulpen tersebut, Alex menancapkan flash disk ke dalam CPU komputer kerja milik si bankir. Flash disk itu membuat komputer milik si bankir tidak dapat bekerja dengan benar. Alex yang mengetahui hal tersebut bergegas keluar dari bank itu. Namun, saat Alex berada di luar, ternyata dia dikejar oleh para penjaga bank tersebut. Dia diminta untuk menjalani pemeriksaan. Saya mengetahui hal tersebut mencoba mengejar Alex dan malah berakhir di tempat yang sama dengan Alex. Kepala keamanan bank yang bernama Curtis pun mendatangi mereka dan menyuruh saya pergi. Dia kemudian menanyakan pada Alex bagaimana dia memperoleh flash disk tersebut. Merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Curtis mengancam akan menelpon polisi. Alex pun kemudian meminta Curtis untuk melepaskan dia dan Sai dari kejadian ini, dengan menawarkan akan mengupgrade sistem keamanan banknya secara gratis. Alex dan Sai pun dibebaskan. Scene berpindah memperlihatkan Curtis memberi tugas pada seorang wanita berbaju tahanan. Keesokan harinya, Sai membalas pesan yang ada pada akun Alex. Sai berkata bahwa sesekali Alex harus mencoba untuk kencan. Alex pun bertemu dengan wanita dari Deep Web tersebut dan dia bernama Kira. Kira merupakan orang yang juga mengetahui Deep Web seperti Alex. Bahkan mereka mengidolakan sosok yang sama, yaitu Z. Sai menelpon Alex dan mengusulkan untuk mereka bekerja sama dengan Kira, mengingat Kira juga mahir di bidangnya. Saat Alex ingin memulai pembicaraan, Kira juga mengatakan hal yang sama terkait kerjasama, dan kerjasama mereka pun dimulai. Kira menunjukkan kegunaannya dalam tim. Selain berbagi informasi dengan Alex, dia juga berguna dalam hal penyamaran. Mereka mulai beralih dari carding secara online ke carding pada dunia nyata.
Ini diperlihatkan bahwa Kira merupakan orang suruhan Curtis, dan Curtis membantu Kira dalam proses penjualan barang hasil carding. Saya mulai mencurigainya, dan Kira berkata bahwa pelanggannya adalah kenalan paman Kira. Curtis kini mulai memberikan misi baru pada Kira untuk membawa mereka pergi ke Hong Kong. Di sana mereka akan menjalankan operasi ATM. Ini bertujuan untuk memancing Z keluar. Esok paginya saat transaksi dimulai, saya mengingatkan Alex bahwa ada yang tidak beres dengan Kira. Alex yang terus membela Kira membuat saya jengkel. Saya tahu akan risiko jika mereka tidak mengenali pembeli yang akan membeli barang mereka. Kira memanggil mereka, dan saya membuat suasana menjadi tidak kondusif dengan membuat syarat kesepakatan baru dengan calon pembeli. Kira pun tidak setuju dengan ide saya, dan mereka terlibat adu mulut. Calon pembeli yang kesal kemudian menembakkan beberapa peluru ke atas dan membatalkan transaksi. Keadaan tim menjadi kacau. Alex menengahi mereka dan menyuruh untuk saling memahami. Dan tiba-tiba, polisi datang menghampiri truk milik mereka. Dan anehnya, polisi tersebut pergi begitu saja. Mereka sepakat untuk pergi dari kota karena khawatir dengan akibat tidak berjalan mulusnya transaksi sebelumnya. Saya memberi ide untuk pergi ke Hong Kong. Setibanya di Hong Kong, mereka menyewa kamar dan ruang kerja baru. Mereka juga melakukan kegiatan carding seperti sebelumnya di sana. Mereka sempat mengalami kegagalan, namun tepat saat mereka mengalami kegagalan, bertepatan dengan ulang tahun Sai. Mereka pun merayakan hari tersebut dan melupakan sejenak tentang kegagalan mereka. Saat mereka berpesta, Sai terlibat adu pukul dengan warga lokal karena memperebutkan seorang wanita. Alex mencoba melerai mereka, namun Sai dan Alex berakhir dalam penjara. Tak lama mereka di penjara, mereka bebas dan disambut oleh Kira yang sudah menunggu mereka. Kira berkata bahwa berkat pamannya mereka dapat keluar dari penjara. Keesokan paginya, saya sudah tidak ada dalam hotel. Beberapa waktu kemudian, saya datang membawa sejumlah uang. Saya menggunakan kartu kredit Infinity untuk mendapatkan uang tersebut. Alex yang marah karena saya terus mengacaukan rencana mereka menyuruh saya pulang ke asalnya. Saya pun pergi dengan meninggalkan kartu identitasnya dalam laci. Alex dan Kira pun melanjutkan rencana mereka. Mereka membobol ATM dengan kartu ATM palsu dan meninggalkan jejak dark web di sana. Alex dan Kira tidak sendiri dalam melakukan rencananya. Mereka juga dibantu anggota dark web lain dalam mensukseskan aksinya. Rencana mereka sukses dengan diberitakannya pembobolan ATM pada banyak tempat di Hong Kong. Setelah itu, Kira ingin keluar dan mengakhiri aktivitas tersebut. Namun Alex menolaknya. Dia menyimpan dendam kepada bank karena ulah mereka, keluarga Alex berada di situasi yang buruk. Alex mendapat notifikasi dari Z, dan Alex mengatakan bahwa mereka ingin bertemu. Hari pertemuan mereka pun tiba. Orang yang mengendarai kursi roda ini adalah Z. Z menanyakan banyak hal pada Alex dan Kira. Alex ingin agar dapat bekerja sama dengan Z. Saat mereka selesai bertemu Z dan kembali ke mobil, Alex menerima telepon jika Sai kini kembali ke hotel dan menyesali perbuatannya. Alex dan Kira yang sampai di hotel mencari Sai. Namun Alex menemukan Sai sudah terbunuh di bak mandi. Sai terbunuh oleh orang suruhan pemilik kartu kredit Infinity. Alex dan Kira pergi dengan pesawat untuk melakukan misi yang diberikan oleh Z. Z telah menyiapkan tim yang dapat diperintah oleh Alex dalam menjalankan misinya. Sedangkan Kira menelpon Curtis untuk tidak menangkap dirinya dan juga Alex. Kira tiba-tiba tidak ingin untuk melanjutkan kegiatan tersebut karena takut akan resiko yang dihadapi mereka. Namun Alex berhasil meyakinkan Kira untuk kembali pada misi. Saat ketua federal berhasil terbunuh, tim ini melakukan tugasnya. Mereka membuat berita terkait penembakan ketua federal, dan karena hal itu, pasar saham menjadi goyang.
Z mendapatkan untung dari hal tersebut. Ternyata ketua federal yang tertembak merupakan orang suruhan Z, dan ketua federal yang asli masih hidup di tempat yang berbeda. Alex dan Kira yang berada dalam mobil mengalami penculikan, dan Alex terbangun dari pingsannya. Dia bergegas terbang ke Bangkok untuk menemui Kira sesuai dengan instruksi Kira. Alex menunggu Kira di tempat yang dijanjikan dengan uang seadanya, namun Kira tak juga kunjung datang. Alex mendatangi warnet dan menggunakan kartu kredit untuk membayar biayanya. Sayangnya kartu kredit Alex terdeteksi palsu dan operator pun memanggil polisi. Alex yang belum sadar akan hal itu terus mencari informasi terkait kejadian di mana dia diculik. Dia mendapatkan informasi bahwa Z telah tertangkap dan Kira ditembak mati. Alex yang seakan tak percaya bahwa Kira telah mati terus mencari informasi. Hingga tanpa ia sadari, polisi datang dan membawanya ke dalam penjara. Setelah 2 tahun Alex berada di dalam penjara, dia kemudian dibebaskan. Dan sebuah mobil membunyikan klakson kepada Alex. Alex melihat ke arah mobil tersebut, dan pengendara mobil tersebut adalah Kira. Film pun berakhir.